Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil proyek karya kami, yakni tentang program bahasa C++, yakni dengan menggunakan BSD dan AVL. Nah, studi kasus kita ini membahas tentang bagaimana sih pembelian saham di lewat aplikasi Stockbit. Nah, oleh karena itu, dari kelompok kami akan membahas tentang studi kasus tersebut dan dengan eh, bahasa program bahasa C++-nya terdapat BSD dan AVL. Baik, sebelum lanjut ke eh, penjelasan materi, penjelasan dari proyek kami. Nah, perkenalkan nama saya Gulam Ramdan. Kan nama saya Kelvin Storus dengan NPM terakhir 34. Perkenalkan, nama saya Restu Alam dengan NPM 24081010352. Oke, baik. Setelah itu langsung saja kita masuk ke materinya. PD-nya. Oke. Nah, nah, baik. Oke, ini untuk PPT kami. Terus slide pertama, judul kita pembelian saham disebut dengan menggunakan basis C++, BSD dan AVL3. Ya, BSD3 dan AVL3. Baik, selanjutnya. Oke. Nah, ini untuk anggota kelompok kami. Nah, untuk latar belakangnya ini apa sih? Kayak aplikasi Slotbin ini eh, merupakan platform investasi saham verifikasi di Indonesia menggunakan fitur analisis saham dan lain sebagainya. Nah, aplikasi ini melalui sekuritas resmi berlisensi OJK. Nah, banyak investor melalui aplikasi ini untuk membeli saham-saham tersebut. Bisa didapatkan lewat aplikasi mobile, desktop maupun web. Nah, dalam pengembangan aplikasi Stockbin ini juga perlu untuk mengolah data dengan cepat. Misalnya, kan aplikasinya itu dia itu pencarian diperlukan struktur data yang bisa melakukan proses insert, delete, dan search secara efisien. Nah, salah satu struktur data yang sering dipakai kebetulan yakni BST dan bentuk pengembangan AVL. Nah, keduanya itu juga membantu tersusun rapi datanya dan juga untuk pencarian bisa dilakukan lebih cepat. Namun, perlu kita garis bawahi ya, BST itu memiliki kelemahan jika datanya itu tidak seimbang. Nah, sehingga kita harus pakai AVL3. Nah, AVL3 ini sebagai solusi untuk menjaga performa tetap stabil. Oke, untuk rumusan masalahnya bagaimana cara penerapan struktur data BSD dan AVL ini untuk mengolah data saham agar proses pencarian, penambahan, dan penghapusan data bersama tujuan. Tujuannya ini untuk mengetahui dari menjawab permasalahan soal tersebut. Baik, langsung saja kita ke pembahasannya. Oke. Nah, cara kerja AVL itu dia itu eh, nah untuk yang AVL itu tetap. Nah, itu kiri kanan. Tapi tidak boleh miring. Kalau miring itu otomatis rotasi dia. Nah, untuk yang PSD ini jika eh, root itu bisa masuk node kiri, terus ini ya jika root masuk node kanan dan pohon bisa jadi miring. Nah, dari kedua ini yang lebih efisien yakni pakai cara kerja AVL ini. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara kinerja pembelian saham di Stockbit? Nah, pembelian saham di Stockbit, misal kita beli saham BCA. Nah, itu kan berapa kita yang kita akan beli, terus menunggu hingga proses selesai, setelah itu diproses saham masuk ke portfolio. Nah, di sini itu kita bisa juga mencari apa, misal di portfolio kita mencari saham apa bisa, terus mau jual itu sama dengan menghapus bisa.
Kita mau menampilkan data saham kita juga bisa. Baik, selanjutnya untuk penjelasan kode. Nah, untuk penjelasan kode pertama ini kita memakai fungsinya itu nah untuk ini input output, ini input automation, untuk string tipe data string, untuk just lib, ini library-nya. Nah, kemudian ke struk data saham. Nah, ke struk saham ini eh, isinya itu jadi ada ID, terus kode nama, terus juga berapa lot dan untuk harganya. Nah, ini itu struk itu sebagai fungsinya. Nah, kemudian lanjut ke struktur node. Nah, struktur node ini eh, ada kan. Jadi kayak dia itu eh, node itu digunakan untuk proses boundary. Setiap node menyimpan satu data saham, terus juga memiliki pointer anak kiri, kemudian pointer ke anak kanan, dan kemudian variabel height yang digunakan khusus pada VL3. Nah, fungsi struct node menghubungkan data saham satu dengan yang lain dalam bentuk BSD atau AVL3. Oke, selanjutnya eh, selanjutnya yakni ke fungsi utility-nya, yakni max- maksimalnya itu cari nilai terbesar, untuk height-nya itu ambil dan tinggi nodenya. Nah, untuk new new nodenya itu membuat node saham baru. Nah, kemudian selanjutnya yakni menampilkan bentuk pohon ke layar dengan ASCII, yakni eh, yang harga itu cabang, yang plus itu node terakhir. Nah, ini untuk membantu melihat struktur BSD atau AVL secara visual. Oke, selanjutnya yakni penjelasan tampil data tabel. Nah, tuh, penjelasan ini itu nah tabel data tabel ini itu untuk menampilkan data saham dalam bentuk tabel, yakni ada print header eh, seperti biasanya untuk penulisannya ini. Nah, fungsinya itu sebagai untuk menampilkan datanya. Oke, untuk selanjutnya yakni penjelasan in order terbesar. Nah, untuk in order ini dia itu eh, memiliki alur, ini pertama mengunjungi sub dari kiri, kemudian menampilkan data node, mengunjungi sub dari kanan, fungsi inverter traversal yakni menampilkan data saham secara turut berdasarkan ID. Oke, selanjutnya yakni penjelasan insert BSD. Nah, insert itu digunakan untuk menambah data saham ke BSD-nya, yakni nah, ini nih nanti ketika kita masukkan data saham. Nah, dan juga ini itu memiliki aturannya, yakni jika ID lebih kecil akan masuk kiri, jika ID lebih besar akan masuk kanan. Jadi jadi biasanya tidak ada balancing sehingga pohon bisa menjadi miring. Nah, untuk cara ini kurang cocok. Nah, kemudian ada yang search untuk mencarinya. Nah, untuk kemudian ada delete untuk menghapus. Nah, kemudian ada operasi AVL3. Nah, operasi AVL3 ini harus memenuhi seimbang eh, sama dengan -1,0 atau 1. Nah, kemudian ada rotasi AVL, yakni yaitu ada rotasi untuk kasus left yang kiri-kiri. Nah, untuk left rotasi untuk kasus right. Right itu kanan-kanan. Jadi akar pohon itu tetap seimbang. Oke, selanjutnya yakni insert AVL, yakni langkahnya itu seperti, nah, insertnya itu sama seperti BSD, jadi kayak menambahkan update tinggi, node, terus juga hitung balance factor, terus juga melakukan rotasi. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, kita langsung masuk saja ke penjelasannya. Yang pertama di sini ada insert AVL ya. Langkahnya seperti biasa, insert seperti BSD, update tinggi node, hitung balance factor, lakukan rotasi jika perlu LL, RR, LR, dan RL.
Nah, kemudian di sini ada fungsi insert data awal ya. Nah, node and node dan root adalah akar tree. Nah, di sini pakai referensi supaya perubahan root berpengaruh ke luar fungsi seperti eh, keluar fungsi. Penting karena AVL atau BST bisa berubah akarnya saat insert. Nah, kemudian ada data awal, terdapat 10 data yang tidak terurut. Ini adalah data saham awal yang dimasukkan ke ke tree. Nah, perulangan program akan memasukkan semua 10 data satu persatu ke dalam tree. Nah, kita di sini menggunakan persamaan BST dan AVL. Kalau si AVL sama dengan true, itu data dimasukkan ke AVL tree. Otomatis dilakukan rotasi supaya tetap seimbang. Nah, kalau si AVL itu fails, data dimasukkan ke BST. Ke BST biasa, tidak peduli seimbang atau tidak. Nah, di sini juga ada root. Root ini penting karena AVL bisa mengubah root setelah rotasi dan BST juga bisa mengubah root kalau awalnya kosong. Nah, kemudian di sini ada main program. Terdapat dua pilihan, bisa dipilih antara BST atau dan AVL. Nah, user bisa bebas pilih. Nah, kemudian di sini ada menu program. Ya, seperti biasa kita bisa lihat di sini ada 6, 6 menu program ya. Yang pertama itu ada data saham, yang kedua itu ada tambah data saham, yang ketiga cari data saham, yang keempat hapus data saham, yang kelima itu tampilkan bentuk tree dan terakhir itu keluar. Dan di sini juga user bisa bebas milih ya. Nah, di sini di bawah ini juga ada program if dan else if itu karena terdapat pilihan user di mana nanti case pilihan berbeda-beda pada masukkan data ke program khusus tersendiri. Nah, ini program akan selesai, maka visual tree-nya akan menampilkan. Nah, di sini ada tampilan program atau hasil dari tampilan atau output. Nah, di sini kita bisa lihat tampilan outputnya ada bisa bebas pilih ya. Jadi bisa pilih metode BST atau VL. Nah, di sini kita bisa melihat menunya ada seperti biasa ada 6. Nah, kita bisa tambah data, misalnya kita ingin tambah data saham, kita milih opsi yang kedua misalnya. Nah, kemudian ini before dan ini after. Nah, kita bisa lihat yang sebelumnya ini ada cuma 10 opsi dan setelah dimasukkan ID, kode bumi, nama bumi, dan harganya, harga saham bumi ya, maka karena kita milih dua tadi tambah data saham, maka data akan tertambah. Jadi 11. Nah, kemudian ada tampil data saham. Nah, kita misalnya milih opsi satu data saham, maka saham-saham yang kita buat atau kita tambahkan tadi itu akan tampil di data saham. Jadi semua data-data saham ada di opsi nomor satu. Nah, misalnya kita ingin cari data saham, misalnya kita masukkan opsi nomor 3, lalu kita mencari ID berapa saham yang mau kita cari, kita masukkan ID, maka ditemukan BRI. Nah, ini juga misalnya kalau keluar ya dari opsi ya, misalnya tadi kan karena 11 ya, jadi kalau misalnya kita masukkan ID yang 12, karena ini di luar opsi, maka data tidak ditemukan. Kemudian kita bisa melihat hapus data saham. Misalnya kita pilih opsi nomor 4 hapus data saham. Misalnya kita ingin menghapus nomor 4 ini, pilihan keempat, maka pilihan ketiga kita masukkan ID nomor 3, maka data yang dari afternya ini, yang opsi nomor 3 akan terhapus. Nah, ini fungsi dari hapus data saham opsi nomor 4. Kemudian di sini ada tampilan BST, visual tree-nya seperti ini, dan di sini juga ada tampilan AVL, visual tree-nya seperti ini. Nah, kalau kita ingin pilih nomor lain, misalnya ini kan ada 6 opsi. Nah,
Kita pilih nomor 6 karena opsi nomor 6 tidak ada, maka tampilannya akan salah atau tidak terpilih. Nah, tapi misalnya kalau kita pilih 0, itu otomatis akan keluar. Nah, kesimpulannya, BST cocok buat kasus sederhana karena mudah dibuat dan cara kerjanya langsung kiri kanan berdasarkan nilai kunci. Tapi kalau data dimasukkan dalam urutan alfabet atau angka yang berurutan, pohon bisa jadi miring dan performanya turun. Jadi ini sama kayak linked list ya. Nah, kalau AVL itu pengembangannya dari BST yang selalu menjaga pohon tetap seimbang. Setiap kali tambah atau hapus data, pohonnya bisa melakukan rotasi supaya tidak condong ke kiri atau ke kanan. Karena seimbang, performanya stabil dan lebih cepat, terutama buat database besar. Secara hasil tampilan, kedua program menampilkan data secara terurut dan fungsinya sama. Tetapi secara efisiensi, BST lebih sederhana. Tidak bisa lambat, tapi bisa lambat kalau datanya banyak yang masuknya berurutan. Nah, kalau AVL itu lebih optimal karena menjamin tinggi pohon tetap logaritmik, cocok untuk buat aplikasi yang perlu pencarian cepat dan stabil. Oke, mungkin sekian saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Video ini saya akan menjelaskan output dari program UAS struktur data yaitu BSD dan APL. Nah, saat proyeknya dijalankan akan muncul untuk pilihan strukturnya mau BSD atau APL. Untuk nomor satu yaitu BSD, untuk dua APL. Misal kita pilih satu untuk BSD dulu. Nah, kemudian akan muncul beberapa menu yaitu 6 nomor. Nomor yang satu itu view data, jadi kita melihat semua data. Yang kedua ada create data, kita membuat datanya. Yang ketiga search data, yaitu untuk mencari datanya. Keempat delete untuk menghapus datanya. Dan yang kelima ada visualisasi, bentukan dari visualisasi tree-nya. Kemudian nomor 0 ada. Nah, yang pertama kita akan mencoba yang view data sama. Nah, di sini eh, terdapat 10 data awal. Nah, 10 data awal ini bentukannya visualisasinya seperti tabel, ada ID, kode, nama, lot, dan price. Nah, di bawahnya ini adalah data tabelnya. Nah, kemudian untuk pilihan create data, yang kedua kita akan mencoba untuk create data. Nah, kita disuruh untuk memasukkan ID. ID-nya 11, data ID 11, kemudian kodenya misal kita ngasal saja, CPA, namanya saja, nya 200, kemudian price-nya. Nah, di sini sistem akan meminta untuk kita ketika meng-create data pilihan selektor kedua, kita akan suruh untuk memasukkan ID-nya, kodenya, namanya, lot, dan price-nya. Kemudian akan kita enter. Nah, jika berhasil, maka akan muncul tampilan add data sukses yang berarti datanya sudah bertambah. Nah, kita coba untuk melihat lagi apa ya datanya sudah bertambah atau belum. Untuk melihat dinamisnya, kita kembali ke menu satu. Nah, ketika kita lihat di sini datanya bertambah yaitu menjadi 11 yang dari data awalnya saja tadi 10. Nah, kemudian kita akan mencoba untuk yang nomor 3 yaitu search untuk pencarian data. Nah, kita disuruh untuk berdasarkan ID ya. ID-nya mau berapa yang dicari. Misalnya kita mencari untuk ID 6. Misalnya BMRI Mandiri. Nah, misal kita ke ID 6. Nah, maka akan muncul pesan data phone, artinya data ada. Nah, di sini dengan ID 6 itu kodenya BMRI, namanya Mandiri, lotnya 7, dan cashnya 6100. Nah, itu untuk search data. Nah, kemudian ada untuk delete data. Sebelum kita ke delete data, kita ke visualisasi terima dulu. Nah, ini yang pilihan nomor 5 tadi untuk visualisasinya seperti ini. Nah, BST itu cenderung seperti ini jika
datanya itu ID-nya itu kayak urut gitu. Jadi misal 1, 2, 3, jadi dia nggak seimbang, dia bakal kayak miring ke kanan. Jika datanya itu kebetulan eh, pengurutannya itu dari kecil ke besar. Misal dari 1, 2, 3 ini pasti ngurutnya ke kanan. Nah, misal kalau urutnya ini bukan 1, misal kalau 3, nah itu bakal berbeda lagi. Nggak akan ke kanan ini. Cuman kelemahan PST ya seperti itu. Jika datanya diharapkan diinputkan kebetulan urut, maka dia akan condong ke kanan dan tidak seimbang. Nah, kita lanjut ke untuk delete saham. Kita select nomor 4. Nah, kita akan ID mana yang mau kita delete. Nah, misal kita cari dari sini. Misal kita ingin menghapus BMRI, ya ID dengan ID. Nah, di sini kita input ID. Nah, di sini ketika sukses akan muncul data deleted, artinya data sudah berhasil di delete. Nah, kita coba lihat lagi untuk view data semua datanya di pilihan nomor 1. Nah, di sini otomatis ID 6 dengan PMRI tadi akan menghilang. Nah, seperti itu untuk BST. Nah, kemudian kita langsung lanjut saja ke AVL. Kita exit dulu. Kita lihat dulu untuk biar rapi saja. Dan kita jalankan kembali. Kita run ulang. Nah, seperti pada awal tadi, kita akan memilih BST atau AVL. Kita sekarang memilih untuk AVL. Nah, sebenarnya sama saja, tidak banyak perbedaan dari BST tadi untuk big data, break data, search, delete, hanya saja berbeda pada visualisasinya saja. Nah, visualisasi untuk AVL ini berbeda dengan BST yang cenderung ke kanan jika datanya kebetulan urut dari kecil ke terbesar. Nah, di AVL sendiri itu versi yang lebih sempurna dari BST karena dia melakukan rotasi. Pasti melakukan rotasi agar datanya itu visualisasinya itu seimbang. Nah, misal kita view data. Nah, ada BCA dan seperti yang tadi sama saja untuk berat data juga sama saja. Misalnya ID-nya berapa mau 11, kodenya CTVA atau ANTM, ANTM, Volt, yang labnya misalnya kita coba saja, terus thresholdnya 10.000. Nah, seperti ini sistem akan meminta ID, kode, nama, dan press seperti yang PST tadi. Kemudian akan muncul data sukses, yaitu berarti berhasil. Untuk create sudah, untuk view sudah, untuk search sekarang sama saja kita inputnya by ID. Misal kita ingin mencari ID kedua, nah akan muncul BBRI. Nah, dari ini, nah ini ID kedua BBRI, betul ya. Nah, kemudian untuk delete sendiri, misal kita delete, kita mencoba untuk mendelete ID 10 ya. Nah, otomatis data ID 10 kita delete. Nah, kita coba view. Nah, jadi sekarang ID-nya 10 sudah hilang. Nah, kemudian kita langsung lanjut. Mari kita coba delete lagi saja, biar delete jelas. Kita delete lagi untuk ID 11. Nah, data berhasil delete. Nah, kita lihat lagi. Nah, sekarang saya ID 1 sampai ID 9. Kita coba untuk visualisasi free yang AVL. Nah, maka visualisasinya tidak akan condong ke kanan seperti BSD tadi. Nah, dia akan jadi seimbang karena dia tiap ada data itu dia melakukan rotasi. Jadinya dia seimbang seperti ini visualisasinya. Ini untuk kiri, untuk kanan, yang atasnya. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu saja untuk contoh output dari program BSD dan APL kami. Jika ada salah kata atau kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih.